yang penting untuk kita pahami gitu. Jika Muhammadiyah merumuskan good governance, pemerintah yang adil, itu dalam HPT Jilid 3 ya, putusan Padang 2003. Good governance itu bisa terrealisasi ketika pemimpinnya baik, ketika jenengan memilih pemimpin yang betul dan benar sebagaimana yang disampaikan oleh bapak-bapak kita tadi ya. Nah, Muhammadiyah menganggap bahwasanya good governance itu panggilan dan seruan agama. Karena pemimpin itu tujuan dan fungsinya itu dua. Sebagaimana yang dirumuskan oleh Al-Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkam apa? Sultaniyah. Ini saya kira warga Muhammadiyah harus betul-betul paham, Pak. Jangan-jangan kita punya ambisi dan semangat politik menggebu-gebu tapi tanpa dilandasi landasan agama. Paling tidak dikit-dikit lah melihat literatur kita gitu. Al-Imam Al-Mawardi ketika menggambarkan pentingnya kepemimpinan, Pak, dia mengatakan al-imamatu, kepemimpinan, maudhu'atun, diletakkan li khilafatin nubuwah, untuk mengganti tugas nabi. Nabi itu apakah religious leader saja, pemimpin agama? Ya atau enggak? Tidak. Nabi tidak hanya memimpin sholat, tapi juga political leader, pemimpin politik. Michael Hart itu sejarawan sains dari Amerika, ketika menulis 100 tokoh yang mempengaruhi peradaban dunia, meletakkan Nabi Muhammad di list yang pertama. Alasannya apa? Karena tidak ditemukan tokoh dalam peradaban dunia ini yang sukses dalam memimpin agama dan memimpin apa? Politik. Yesus itu diletakkan nomor 3, Pak. Isaac Newton itu nomor 2. Kalau Isaac Newton itu kan hanya ilmuwan. Yesus itu tokoh politik atau tokoh agama? Ya tergantung melihatnya, Pak. Tapi statementnya Yesus di Injil, mati. Statementnya Yesus di Injil Yesus mengatakan, my kingdom is not of this world. Kerajaan saya bukan di dunia ini, menunjukkan Yesus itu tidak punya ambisi politik gitu. Ini menarik karena tadi kata Al-Mawardi, kepemimpinan itu mengganti tugas Nabi. Dalam apa? Fi hirasatidin, menjaga agama. Wa siyasatid dunya, dan mengatur keduniaan. Paling tidak kita hafal apa, Pak, kalimat ini, bahwasanya al-imamatu maudhu'atun apa? Li khilafatin nubuwah. Tujuannya apa? Fi hirasatidin, memproteksi agama yang disampaikan Pak Ikhwan tadi. Kenapa pengangkatan guru kok tadi jangan-jangan pemimpinnya nggak benar? Wasiasat itunya bagaimana memajukan Indonesia, korupsi masih menjadi budaya atau tidak? Muhammadiyah sudah fokus dalam pemberantasan korupsi sebenarnya, sampai lahir fikih anti korupsi itu. Kajiannya sangat komprehensif itu. Nah, dari sini, Pak, dianggap bahwasanya warga Muhammadiyah memiliki political consciousness atau political awareness, kesadaran berpolitik itu wajib gitu. Menurut apa? Adabul mar'ah fil Islam. Kenapa? Kalau kita tidak memiliki political consciousness akan menjadi korban politik gitu. Itu ini murni putusan Muhammadiyah, bukan bikinan saya itu. Kalau warga Muhammadiyah wajib memiliki kesadaran berpolitik. Ketika warga Muhammadiyah menjauhi politik, maka akan menjadi apa? Korban politik. Tapi bagi siapa yang memiliki kapasitas untuk masuk dalam politik praktis, didukung, dinasihati, kemudian apa, Pak? Dibimbing gitu. Sehingga untuk menentukan pemilihan pemimpin ke depan, Pak, itu memang sudah juga dirumuskan oleh Muhammadiyah. Saya coba sampaikan ya. Misalnya dalam memilih partai itu sudah dibahas, Pak, rambu-rambunya. Paling enggak dilihat platformnya, ADART-nya ini partai Islam atau nasional. Tapi kadang-kadang partai Islam
orangnya nggak beres, hanya simbol saja. Itu masih bagus Partai Nasional. Nah, sehingga yang paling penting track record partai tersebut itu. Nah, kemudian manhaj memilih calon presiden dan legislatif. Yang pertama Muslim. Kenapa kok Muslim? Ya karena Muhammadiyah gerakan Islam. Masa gerakan Islam membolehkan pemimpin non Muslim, Pak? Lah dasarnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Ayat ini pernah menghebohkan Indonesia, Pak. Meskipun aulia ini multiple meaning, maknanya tidak harus pemimpin, tapi kebetulan di Quran bahasa Indonesia itu maknanya pemimpin, Pak. Kalau jenengan cek di Quran bahasa Inggris, Pak, nggak ada yang menerjemahkan aulia itu sebagai pemimpin. Baik terjemahan bahasa Inggris Muhammad Yusuf Ali, kemudian Marmaduke Pickthall, dan seterusnya, Muhammad Ali, Muhammad Asad, itu nggak ada yang menerjemahkan pemimpin. Tapi di Quran bahasa Indonesia itu unik, diterjemahkan pemimpin, sehingga setelah itu direvisi, Pak, jadi pemimpin menjadi teman setia. Tapi terlepas dari pemahaman itu, Pak, Muhammadiyah mensyaratkan pemimpin itu harus Muslim. Kemudian amanah, memiliki kapabilitas, kompetensi, memahami dan membela aspirasi umat Islam. Kemudian calon tersebut, ini yang paling penting ya, meskipun ini perspektif internal, tapi penting untuk kita pertimbangkan. Calon tersebut baik capres atau caleg sejalan dengan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid Muhammadiyah itu. Sehingga ketika kita nanti memilih capres atau cawapres, harus tadi kira-kira siapa yang akan memperjuangkan dan sejalan dengan visi dan misi dakwah Muhammadiyah. Sebelum saya tutup ini, banyak pandangan, Pak, banyak pandangan bahwasanya politik itu tidak perlu dimasukkan nilai-nilai Islam. Politik ya politik, Islam ya Islam. Kalau di Muhammadiyah tidak, gitu. Bahwasanya politik dan Islam itu integral, sehingga politik ini harus dimasukkan apa? Nilai-nilai Islam. Sehingga di HPT Jilid 3 dibahas nilai-nilai dasar atau basic values yang bisa kita jadikan apa? Pondasi di dalam kita berpolitik ini. Artinya Muhammadiyah memahami bahwasanya politik itu sebagai media amar ma'ruf nahi mungkar. Agama ini bisa tegak jika kita memiliki pemimpin yang baik, dan ketika pemimpin kita tidak baik, maka agama ini juga akan rusak. Itu pandangan Muhammadiyah yang berkaitan dengan persoalan politik.